Pergilah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengikuti Yesus lain, yaitu Yesus palsu. Itulah yang disebut bintang timur. Sampai sini tidak paham? Ya, saya paham arah pemikiran Anda begitu. Ya, jangan Anda arah pemikiran tidak saya. paham. Pahami arah pengajaran Yesus. Jangan Iya. arah saya. Yesusnya yang Anda ikuti. Jadi Yesus mengatakan, bedakan, ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus melihat iblis turun dari langit. Berupa apa? Berupa cahaya. Paulus melihat makhluk itu berupa apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu berupa apa yang Yesus lihat? Cahaya terang. Cahaya. Itu siapa itu? Tapi Yang kan berupa cahaya wahyu, itu menurut Yesus siapa? coba dibaca Wahyu. Nggak nyambung-nyambung ini orang ini. Bukan Saya duluan ya, banyak nyusul Kina. Saya duluan. Jangan Iya kan, dikembalikan. Sekarang kalian penentang, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kalian bisa bilang. Roh Kudus lagi yang ku bawa-bawa, Bung. Loloskan Nah, iyalah. dulu roh. Loloskan dulu roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Baru Anda bawa-bawa Roh Kudus. Siapa itu yang datang mengaku-ngaku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu siapa itu, Bang? Itu Bang datang Kris, hanya aku berupa bantu. cahaya. Itu siapa? Aku bantu Bang Kris. 2 Korintus 11:14. Buka cepat Bang Kris. Baca. Ya baca aja, saya nggak pegang Alkitabnya. Ya baca aja, Fandi. Nah, kalau di situ parah Bang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Waduh. Iya, karena memang sebelum kedatangan Yesus kedua kali, iblis akan menipu manusia di dunia. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa? Kan Yesus Kalau belum kepada datang. murid- Untuk yang kedua kalinya Yesus belum datang. Nah, berarti yang datang Kalau kepada yang- Paulus itu siapa? Itu kan dia menampakkan diri bukan kedatangan kedua kali nanti. Lu. Beda Lu. dengan Paulus. Beda. Beda, Mati Bang. meja. Kenapa begitu? Kedatangan kedua kali itu, itu sebelum dia datang akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Nah, Yang datang itu- kepada Paulus itu siapa? ya, kalau dia menampakkan diri, berarti dia belum datang untuk kedua kali nanti. Buatkan datang kedua kali nanti. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu loh pertanyaan saya. Itu kan menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus Ya, yang kau dia menampakkan diri kepada ya, Itu siapa itu? Paulus itu diperintahkan ya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Yesus Kan yang Yesus mengatakan, ya. waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa itu? Yang menganiaya Ajaran murid-murid Yesus itu siapa? Domba atau serigala? Ya, sebelum bertobat dia penganiaya. Iya, Tapi iya. kan dia Makanya bertobat. saya katakan, Yesus. itu domba atau serigala? Serigala itu adalah yang memakai nama Yesus, tetapi Paulus ini Kan Paulus memakai nama Yesus. tentang Yesus. Paulus Dia kan mengajar menulis tentang surat 13 surat. Paulus tulis 13 buku itu memakai nama Yesus. Di mana-mana dia jual Yesus. Kan sudah jelas dikatakan Iya. dengan pengajarannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namun sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia akan menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, dan memasukkan kamu ke dalam rumah-rumah penjara. Lukas 21 nomor 18, nomor 8 sampai nomor 12. Jelas tuh.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, disesat, dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah penjara atau rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya yang melakukan itu kepada murid Yesus? Siapa pelakunya? Paulus. Dialah yang mengaku bertemu dengan makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan ini penyesat. Dari mana dia tahu bahwa yang datang itu Tuhan? Pasti penyesat ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Ya, Paulus Penyesat. Paulus bertobat dan dibaptis. Ya. Kemudian dia Ampun mengajarkan. Silakan Dinda Ya. Daman masuk. Iya, emang benar kok cerita kisahnya begitu. Dinda Daman Dia kan silakan. dibaptis dan mengajar Udah, tentang Injil. udah bang, udah. Kamu tidak ada bukti bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada tato di pahanya? Gak ada. Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Masuk Kristen dulu, tahu buktinya. Ye, kayak Paulus ente mau menyesatin juga ente mirip dengan Paulus. Akulah Yesus. Nah itu. Bang, kalau kau mau tahu bukti siapa? Kau masuk Kristen dulu lah. Baru kau Nipu itu namanya bang. Itu Itu nipu. temanku, itu teman aku udah. Gini aja Itu Kak. nipu bang. Bang, kita dulu bang. Dulu bang. Dan itu teman aku yang Bang Kris, kasih aja temannya Bang Kris. Seru itu temannya kayaknya. Seru temannya. Dinda Daman monitor. Bro Daman. Apa Jadi gini Daman? bang, Silakan, silakan. kenapa di Al-Quran? Saya nanya di Al-Quran bisa nggak? Terlalu tinggi. Enggak, ini satu ayat aja, satu ayat. Ya silakan. Kenapa di Al-Quran dikatakan begini? Saya bingung juga. Saya mungkin jadi mualaf kalau saya diyakinkan, tapi kalau tidak diyakinkan nggak bisa. Ini ya ayat yang bunyinya demikian. Ya. Kalau tidak tidak dipandang beragama, kalau kita tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Firman Tuhan, itu Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kenapa disebutkan demikian? Ya. Chris, Ya, ini tidak Kristen, dipandang turun beragama. aja kau. Ngapain berdebat dengan orang-orang seperti ini? Menghina kerjanya si Juma ini, menghina. Kayak gini model ajaran agama kalian. Ibu tenang Ibu. Tenang. Ibu sabar ibu, nggak apa-apa ibu. Sabar Kita ya. kan Burung merpatinya ditahan dulu Bu. Kayak mana kami mau sabar coba? Kayak gini cara berdebat, taunya menghina, menghujat. Nggak Yang boleh mana? kami tahu dengan Yang cara mana itu yang cuma saya nggak hina? boleh iman kami, tahu kau. Mau apa pun Saya kau bilang hina yang tentang Tuhan mana? Yesus, Bukankah nggak Bibelmu bakalan yang kau menghina lihat iman agama kami? Ih, ya Agamamu. iya. Apa urusanmu dengan agama kami? Kau lah berdebat, kau menghina Tuhan Yesus kau. Mana? Ya, Kan kalau saya berdebat, hina yang berdebat mana? aja. Jangan kau Saya bawa hina yang Tuhan Yesus mana? Tuhan. Saya hina yang mana? Nanti Ya, yang giliran mana? kau didebatkan nggak bisa kau jawab. Yang mana saya menghina Tuhanmu? Yang mana? Yang Anak mana? Maria itu mana? Ngapain coba berdebat agama? Nggak ada habisnya. Loh, Kayak macam nggak ada aja saudaramu. gara-gara agamamu usil kepada kami umat Islam. Agamamu itu dari kitabnya aja sudah menjajah. Agamamu itu menjajah akidah Islam. Paham kau, anakku yang cantik? Nggak usah kau mute. Agamamu itu merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu. Paham kau, anakku? Hah? Dari sampul kitabmu saja sudah mencuri istilah Al-Quran. Alkitab. Turun. Tuh. Oke? Agamamu itu yang usil. Agama apa? Agamamu yang usil. Imanmu bagaimana? Agama warisan penjajah yang kau anut itu Inilah contoh-contoh usil. orang-orang yang mau Agama memecah belah yang agama. diwariskan penjajah itu usil. Kenapa ada istilah Alkitab di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Allah di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Roh Kudus dalam kitabmu? Jawab saya. Ayo. Woi. Emang Roh Kudus itu ada dari mana? Dari agamamu? Nah, sekarang kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasanya. Nggak usah kau berdebat. Nggak usah. Giliran ketabok, giliran ketahuan agamanya,
cuman bisa merampok istilah Al-Quran? Nggak usah. Urus aja Itu hak saya dong. agamamu, imanmu urus, jangan kau urus. Ya iman justru orang. karena saya mengurusi Justru. agamaku, makanya saya membahas itu. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kitabmu mengambil istilah Roh Kudus? Bukan debat Eh, lagi itu namanya. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Kalau Ayo. bertobat pakai data. Dari mana? Coba. Dari mana kitabmu yang usil warisan penjajah ini mengambil kata Allah itu dari mana? Nah, nganga kau kan? Lah. Nganga kau kan? Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Kami tidak bakalan terpancing. Iman kami semakin Kalau kuat. kau emosi tidak ada yang takut samamu. Nggak ada yang takut samamu. Kalau kau emosi pun kami nggak takut. Siapa suruh maling? Ah, Ingin tahu dari mana kau tentang curi iman kata Allah? kami. Sebegitu Dari mana kami kau ingin curi tahu kata tentang Allah? Tuhan Yesus. Dari mana kau curi kata Allah? Jelaskan dulu kepada saya pakai data. Kata Allah. Ah, bisa. Itu bahasa, tahu kau bahasa. bisa dikatakan orang. Itu bahasa. Kalau sudah Bahasa ketabok, milikmu lah itu semua. bahasa. Kalau udah ketabok, itu bahasa. Tidak pernah kau mau belajar. Kenapa umat Islam ini membahas Kristen? Kamu nggak mau tahu itu? Yang kau tahu bahwa kami usil, kami bahas agamamu. Kau buka Bible, lembaran pertama aja sudah menghina Tuhan kami. Paham kau? Tuhan kami kau katakan roh melayang-layang di atas permukaan samudra. Hah? Sadar kau itu? Cukup bersabar kami ini terhadap kalian yang menghina Tuhan kami melalui Bible kalian. Apa sih susahnya? Roh Elohim, roh Yahweh, roh Dewa, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan kami? Halo Juma. Kenapa harus Tuhan kami yang kalian ambil? Kalian tempatkan pada tempat yang menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Kalian tidak mau dibahas, tapi kitab kalian secara terstruktur menghina menistakan Tuhan kami. Sadarlah kawan. Halo Juma. Ya, halo juga. Halo Ya, Bang gimana? Juma. Ya. Ya, Halo. halo juga. Ini saya. Ya, sudah di sini. Kok Ya. abang kayaknya ngotot banget sih bang kuliah tentang Tuhan, tentang yang namanya Allah. Abang nggak tahu Allah itu dalam bahasa apa? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang Abang Allah itu dalam abang bahasa sekolah apa? nggak sih? Ya, Allah itu dalam Allah bahasa itu apa artinya emang? Tuhan bang. Ya, itu artinya Mama Tuhan. Allah artinya Dan Tuhan. itu Allah dengerin bahasa dulu. apa? Allah artinya Allah itu bahasa apa? Bugis? Allah itu Bugis atau Cina atau bahasa Jepang atau apa itu kata Allah? Itu bahasa apa? Allah itu kan dari bahasa al-ilah. Paling pintar. Kalau al-ilah itu bahasa apa? Kamu itu ya, itu Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al dan ilah itu bahasa apa? Enggak, saya tanya. Kenapa? Enggak ada yang bisa kau bodoh-bodohi di sini. Al plus ilah itu bahasa apa? Bahasa apa? Al itu kan dalam bahasa Inggris itu al, bahasa Inggris itu al. Paling pintar, paling pintar, paling pintar. Paling pintar. Sekarang kitabmu ketika masuk ke Indonesia itu bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Kamu jangan permasalahkan itu diterjemahkan oleh bahasa. Nenekmu kiper, enak di kau. Jangan kau permasalahkan karena kau pencurinya. Enak di kau. Kau yang mencuri. Ketika ketahuan kamu mencuri, jangan kau permasalahkan itu. Itu kan bahasa Inggris. Nenekmu Itu kiper. sepertinya kamu itu kalau kamu keberatan dengan Alkitab, kenapa kamu tidak muncul waktu Alkitab diciptakan, waktu Alkitab itu diilhamkan, kamu muncul. Tuyul. Sesuatu yang kau sudah sadari yang ada di rumahmu yang adalah hasil curian, kembalikan ke empunya kalau kau orang benar. Kalau kau sudah tahu itu hasil curian, kembalikan kepada yang punya, kecuali kau orang jahat memang. Enak kali kau ngomong, kenapa kau tidak datang pada saat itu? Sekarang kau sudah tahu bahwa yang ada di genggaman kau itu adalah hasil curian. Kembalikan dong hasil curian itu. Kau kan udah tahu itu hasil curian. Kau kan sudah tahu itu hasil rampokan.
Coba kau lihat, Kalau kau merasa perjanjian itu- lama, dengerin, perjanjian lama kau itu dari adalah hasil orang dulu. rampokan dari agama Yahudi. Coba, sadar nggak kau? Kau jangan Perjanjian lama yang ada di kau Kristen itu jangan- adalah hasil curian dari agama Yahudi. Paham Kau tidak? jangan mengelabui orang yang Kau tahu jangan agama. mengelabui orang. Baru-baru kau mengelabui saya. merasa Kau bersalah, mengatakan kata kau al itu muncul. bahasa Inggris. Kau muncul Al-ilah tokoh-tokoh bahasa agama. Kau Inggris. kelihatan tokoh-tokoh Para kali. Para kali kau ini. Kau itu Al-ilah. nggak tahu kau. Apa artinya al-ilah? Dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Kau tidak tahu teologi ya. Tahu kau. Karisting. Al-ilah dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Karisting. Betul-betul karisting ini. Cobalah saudaraku ya, sadarlah. Berdebat Islam dan Kristen akan berhenti kalau Kristen menanggalkan semua istilah Al-Quran di Bible. Tanggalkan istilah Al-Quran kami. Selesai kita. Gak perlu lagi kita diskusi. Ngapain kami diskusi kepada penyembah-penyembah dewa? Ngapain? Ngapain menyembah kepada anak dewa? Ngapain? Anak teos? Untuk apa? Untuk apa kami berdiskusi dengan penyembah-penyembah anak-anak teos? Untuk apa? Hah? Kami sudah dicukupkan kesibukan kami dengan berislam. Ngapain kami sibuk dengan agamamu? Tapi dengan catatan, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang kau hinakan di dalam Bible. Lepaskan itu, selesai kita. Selama Bible masih menggunakan istilah Al-Quran, selama itu juga kuping kalian akan selalu panas oleh Bang Suma. Paham? Selesai bukan? Sederhana bukan? Lepaskan saja. Kan sudah tahu, oh ini hasil curian ternyata. Lepaskan. Namanya hasil curian. Kalau kita sadari, kembalikan kepada empunya. Benci Islam, tapi istilah Al-Quran diambil. Benci Nabi Isa, tidak suka Nabi Isa, tapi istilah Alkitab diambil. Benci Allah, benci Al-Quran, tapi istilah Roh Kudus diambil. Sehatkah kalian? Sehat? Hah? Kalian sehat? Udahlah Juma, ngapainlah kau berdebat? Udah, kalau kau bilang seperti itu, Kristennya duluan baru Islam. Kristen abad sekarang sudah ada. Tapi kalian muncul abad lagi 2000. Kristen lebih dulu daripada Islam. Juma. Siapa yang mengatakan Islam lebih dulu daripada Kristen? Siapa yang bilang? Masalahnya Kristen yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang kitabnya bahasa Yunani. Yang kita permasalahkan itu adalah Kristen di Indonesia yang mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu loh. Kenapa sih orang-orang ini? Kau Ya sibuk lah. Pasti sibuk. Pasti sibuk dong. Apa urusanmu rupanya kalau Ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Quran. Ditanya dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Dari kata al-ilah. Al-ilah itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak pernah tetap. Para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kalilah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya. Karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan Dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan Bapa. Kenapa harus Tuhan kami kau bawa-bawa? Cuples. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, menggunakan nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Yang Islam yang pernah mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama. Ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya. Yang penting dibaptis. Mau? Mau, Paman. Lucu. Tapi coba kalian datang.
Yesus disebut anak dewa. Mau ndak itu umat Islam? Seawam-awamnya mereka tidak akan mungkin masuk ke agama kalian setelah tahu Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh, nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian supaya kita tidak ada debat. Kembalikan istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Saya orang pertama yang akan menghentikan dan melarang perdebatan. Kalau Bible sudah jujur menerjemahkan Bible-nya dengan bahasa Indonesia yang benar, tepat, Bang Suma akan berdiri paling depan kalau ada umat Islam berdebat lagi membahas-bahas Tuhan kalian. Tapi selama itu tidak terjadi, selama kalian pura-pura tidak mau tahu, maka selama itu juga saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Juma. Ya. Juma. Ya, kenapa lah kau dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus agar tidak diplesetkan sama kalian. Aduh, Juma. Kau itu tidak punya pendidikan, tapi kau mau bicara tentang kita dia. Kamu yang tidak berpendidikan, Ajar dulu kau. satu kelompok kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Kau Tuhanmu belajar namanya dulu. siapa? Kutanya dulu. Hei. Tuhanmu namanya siapa? Kau membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Kutanya kau. Nama Tuhanmu namanya siapa? Hah? Theos. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Disebut apa Theos dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kau lah, masa kau tanya lagi? Kau kan lebih pintar. Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau Hah? kan lebih pintar. Makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru kan? karena saya lebih pintar makanya saya ajarin kamu. Nah, Bahasa kalau Yunani kau dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa. Disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kalau Kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Kalau Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Biblemu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa asli kitabmu? Jawab. Gak usah kau jawab, gak usah kau jawab. Kenapa? Kau dengar dulu. Kenapa? Kau nggak mau ketahuan hasil curian? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu adalah penuh hasil curian dari Quran. Itu. Bertobatlah kau, Juma. Bertobatlah kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo. Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Banget kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak? Jangan kau bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepelah. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar. Ajaran kasih. Dita silakan Dita.
Kenapa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Gamsal yuk. Amsal yuk, amsal yuk. Silakan di tahun Sebenarnya mau nanya, cuma kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Duh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin rusak suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Sekarang ku tanya samamu, kalau sebuah kitab suci diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang ya. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya Itu terus dari tadi. Salahnya. Aku mau nanya. tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak. Sampaikan ke mereka. Daman, yang di bawah, yang sering belajar ini. Ayo. Ini yang sudah lama ini. Kenapa nggak bisa jawab? Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh, ini Kak ya kita nonton bareng-bareng ya Kak ya. Nah kalau seandainya di apa itu di apa tadi Kak di Matius 19 itu. Nah ini ingat dikit. Yang mana, Dek? Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Kabar ya. Nah, bentar dulu Matius. Bentar kita buka dulu ya Kak ya, biar lebih enak ya. Biar ada data Kak. Bang Zuma kipas angin Bang Zuma. Bukan saya, Dek. Ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Nggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset. Oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Makanya Kakak tuh kan sering tahu nggak apa Kak? Kakak itu kalau pergi gereja sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja Kak? Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih.
Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adekku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati mija. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati mija. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Nah, makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini, satu seumur hidup, tapi ranah solusi seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya tuh, makana Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan lakini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka parunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, Alamak, kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Penuntutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan di situ hukum apa? ada tertulis jangan berzina. Ibu, aduh, sebentar Gurunda, dulu. gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Ya, Gurunda Bang Zuma istirahat dulu, silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu, ngopi dulu. Terus di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang? Ada. Efesus Ini. 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20. Jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikahnya sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan Kak, lanjutin. Udah selesai. Guru enggak lanjut.
Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda. Oh, siap. Aki udah istirahat, guys. Ya istirahat dulu Bang Oke, Zuma. oke, oke, oke. Dari tadi Bang Zuma. Biar Bang Zuma minum kopi campur betadin dulu lah. Bang Zuma minum kopi campur betadin. Oke, Kak Radita Ul. Oke, sekarang kita berdua, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya, Kak? Silakan dibuka mute-nya Rida. Mute-nya dibuka dulu. Terus Kakak bagaimana Rida. tanggapan kalian mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah yang di bawah umur? Kan itu pedofil kan ya? Siti Aisyah. Gini. Gini. Contoh. Oke, bisa saya jawab. Gini, Kak. Seandainya saya menikahi anak kecil nih. Saya menikahi anak kecil. Salahnya saya di mana? Iya. Salahnya saya ya salah lah. Kan itu termasuk pedofil. Salahnya kalau akal kita ke dalam kolor, itu baru salah. Tapi kalau saya menikahi anak kecil nggak saya apa-apain, salah nggak? Tapi kalau otak kita tentang yang namanya menikah wajib ini tetap salah. Kenapa kemudian salah? Karena otak kita itu nggak pernah bisa positif. Akan tapi disebutkan. Kenapa disebutkan? Kenapa Nabi harus menikahi Aisyah di umur saat dia masih muda? Bukankah saat Nabi meninggal Aisyah itu masih muda? Tujuannya Pak, bukankah kita melihat Aisyah itu tidak dikaruniai anak? Apa tujuannya? Karena Aisyah di kala itu dipandang sebagai wanita paling cerdas, wanita paling kuat hafalannya, sehingga Nabi menikahinya karena untuk menjadi track recordnya Nabi, menyaksikan ibadahnya Nabi, menyaksikan semua sifatnya Nabi, menyaksikan semua menyaksikan semua kebaikan Nabi untuk menjadi perunutan dalil, Kak. Hingga kemudian Nabi meninggal, semua tentang runtutan keagamaan masih ada pada Aisyah. Hingga kemudian orang-orang mengambil hadis daripada Aisyah untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya menikahi Aisyah hanya karena ini, sungguh kemudian Nabi pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu emas segunung, akan kujadikan engkau selir-selir berapapun yang kamu mau, tinggal engkau tunjuk yang mana engkau mau, selir yang mana yang engkau butuh, tunjuk Muhammad. Satu saja jangan Muhammad, engkau sebarkan ajaran Islam ini Muhammad. Nabi mau? Enggak. Untuk menunjukkan apa? Otak kita akan salah untuk mengatakan bahwa si anak kecil ini yang dinikahi oleh Nabi kemudian menjadi salah karena otak kita ke dalam kolor. Kalau otak kita di luar kolor, bagus otak kita. Maka ranah, kenapa kita berpikir ke arah pedofilia? Kita berpikir ke arah salahnya Nabi menikahi anak kecil. Karena apa? Karena otak kita kemana itu? Gimana tuh Kak? Salah nggak? Salah nggak menikahi anak kecil setelah saya jelaskan ini? Itu noise apa Deman tuh? Kipas angin. Oh, inilah kipas. Amankan dulu lah. Nah, sekarang saya boleh nanya nggak Kak? Kak, saya boleh bertanya nggak? Enggak bisa mungkin anunya Daman. Bisa dibukakan Amsal 7, 18, 19. Dinda Rita sudah menikah, sudah berkeluarga atau belum? Rita enggak bisa, harus fair. Harus fair. Kita ini sudah tahan emosi loh Bro Daman. Kita sudah tahan amarah. Ini pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, jangan marah. Udah takut apa? Oke Kakak, ini ya udah. Saya mau bangun diskusi sama beliau Kakak. Ketika seorang beragama, menurut Kakak itu apakah sebuah agama itu hanya menyuguhkan ketuhanan doang? Cuma ngasih Tuhan udah kelar gitu. Kamu punya Tuhan. Maka jika seperti itu semua agama benar Kak? Ngapain Kakak harus Kristen? Hindu juga kayak gitu. Hindu juga ngasih Tuhan. Ini Tuhan Brahmana, Siwa dan Krishna. Secara sejarah lebih awal daripada Kristen. Secara apa lagi? Secara pemikiran Tuhan jadi manusia. Tuhannya Hindu, teofani ke dalam patung. Apalagi yang kau butuh tentang Hindu? Ada. Kenapa Kakak nggak Hindu?
Tapi paling kurang yang namanya yang namanya kita beragama, paling kurang Tuhan itu harus ngasih apa ke kita? Bukankah kita makhluk yang liar? Arti makhluk yang liar, kita bisa menggunakan akal, kita bisa menggunakan indrawi, kita bisa menggunakan segalanya ke arah keburukan. Contoh, dalam ranah visual, ya malah hilang. Ya udahlah, dikasih kebenaran aja hilang. Dah hilang. Aku Kok ini bisa hilang? tadi loh, gemetar loh tadi, kampret. Kenapa? Astagfirullah. Gemetar kenapa bang? Jakarta. Tunggu. Teman-teman, alhamdulillah ada 3.000 orang. Jangan lupa ke YouTube kalian. Astagfirullah. Ke YouTube guys. Gak ada penonton di YouTube. Saya nonton ya di YouTube, jangan lupa ya. Nih guys, YouTube ini ada nggak namanya? Ntar ya, izin promosi Bang Pandi. Siap tuh, kita lanjut. Teman-teman ya. Lanjut Bang. Ya kok. Tuh ya. Jangan lupa mampir ke YouTube. Nama YouTube-nya apa ya? Pokoknya udah berapi-rapi ya. Di YouTube kita udah kepanasan ya di sini ya. Daman Almatiki. Udah kebakar-bakar orang. Jangan lupa ke YouTube ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tolonglah. Masa gitu kali kalian. Gitu. Udah, Pandi naikin lagi Pandi. Bang Pandi. Waduh, syukron bro, Ustazah alumni. Iya, Ustazah alumni Ini tuh. agak sedikit ini ya, Ustazah alumni. Terima kasih Ustazah alumni. Agak sedikit panas tadi ya, karena kawan-kawan kita Kristen ini yang pemula, yang awam, mereka ini hanya bisa menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan mereka. Mengatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad inilah itulah, padahal ketika di zaman beliau orang kafir, kaum musyrik saja itu di sana tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Di zaman baginda Rasulullah Nabi Muhammad, mereka hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mempersoalkan ketika baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Nggak ada yang persoalkan. Nanti zaman sekarang ini baru orang-orang yang Islamofobia, yang benci Islam, mereka seperti ini terhadap Islam. Padahal kalau kita ini bukan agama yang baik ya, yang kasih, mungkin orang Kristen di Indonesia sudah nggak ada, rata semua habis. Itu aja sih, lanjut Bang Daman. Saya naikkan kawan-kawan muslim. Astagfirullah. Iya, ya teman-teman ya. Ini halo Barostum, terus segalanya. Kurang gas bernaban. Oke, aman nih. Jangan lupa ya, nama YouTube-nya sekali diingat, Daman Almantiki. Sekali saya ini promosi siap tuh ini ya. Siap tuh kita lanjut diskusi ini. Siapa nih? Halo Barostum. Halo, malam. Oh, selamat malam. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Oke, kabar baik. Abang ibadah mingguan Jumatan, Bang? Sampai sekarang Ibadah masih mingguan. Singguan ya, Bang ya? Oke. Pertanyaan saya simpel ke Abang. Seandainya ibu, ayah Anda, nenek-nenek Anda beragama Hindu, agama apa ya Anda sekarang, Mbak? ya Mbak, Hindu, kalau Bang. seandainya bapak, ibu Anda sama nenek-nenek Anda agamanya Hindu, berotomatis agama Anda berarti Hindu ya Pak ya. Bentar. Nih ya teman-teman ya. Bentar. Nih teman-teman. Screenshot, sikirin guys, sikirin jangan lupa ya. Teman-teman juga jangan lupa ya di subscribe ini YouTube Bro Daman. Terus saya izin sapa dulu, suka senyum ini Kristen atau Muslim? Suka senyum. Panggil. Malam. Ya, Kristen Bang, Kristen. Oke, siap. Di mute dulu brother ya. Ya Oke. Bang Rofi di mute dulu. Biar dengan Bang Rostrum dulu Bro Daman. Rofi Oke, sama siap. suka senyum di mute dulu. Oke, yang harus kita beritahukan kepada Abang berarti menunjukkan gini Bang. Abang berarti memilih Kristen karena keturunan Bang, setuju Bang? Setuju. Apa? Berarti karena keturunan. Nah, sekarang gini, rentannya daripada seorang manusia dilahirkan dalam agama apapun dia, maka dia akan memilih agama tersebut. Berisi kipas. Ada aja nih penontonnya, sabar matiin kipas.
salah ya di mata penonton kita nih. Nah, ini saya mau fokus debat dulu ya, teman-teman. Jadi gini, Pak. Berarti menunjukkan hari ini saya lahir kecil dibawa ke masjid maka Islamnya saya. Anda dilahirkan Kristen maka Kristenlah Anda. Seandainya Anda dilahirkan Hindu maka Hindulah Anda. Sekarang gini, otomatis manusia itu bertahan kepada Tuhan yang diyakini oleh orang tuanya apa mencari Tuhan? Ya turun temurun yang di rata-rata yang diyakini semua begitu. Oke. Sekarang apa yang diyakini Tuhan turun temurun itu udah benar apa belum? Atau gini, atau setiap agama itu sebenarnya udah benar karena tujuannya satu yaitu Tuhan. Gimana, Pak? Pak? Iya, bentar, ini substansinya apa ya? Substansi kita bertanya sebagai manusia dulu sebelum kita masuk ke ayat-ayatan nanti. Kita bertanya substansi sebagai manusia di tahun 2024. Kita disuguhkan dengan banyak agama, dengan konsepsi Tuhan yang berbeda-beda. Sekarang, faktanya setiap agama itu, kenapa kemudian anak-anak itu kemudian bisa memeluk agamanya? Hanya karena apa? Keturunan. Menunjukkan apa? Seandainya saya dilahirkan Hindu, mungkin saya Hindu sekarang. Bapak dilahirkan Buddha, mungkin Bapak Buddha sekarang. Menunjukkan apa? Ada pemikiran manusia yang menciptakan Tuhan, yang itu belum tentu Tuhan. Setuju nggak, Pak? Karena gini, menurut Bapak, ada agama 5. Apakah Tuhan juga ada 5? Atau ada agama 5, Tuhan tetap satu, yang lain sedang menerka tentang Tuhan? Gimana, Pak? Jawaban Bapak kira-kira, Pak? Ya Tuhannya satu lah. Oh, berarti ada beberapa agama yang sedang menebak-nebak tentang Tuhan, ya nggak? Sehingga mengkonsepsikan Tuhan. Contoh dari agama mula-mula, yaitu ada Zoroaster, ada Majusi dan segalanya, menerka tentang Tuhan, menciptakan kitabnya. Misalnya Zen Avesta nama kitabnya. Terus beralih kepada Yahudi, ada kitabnya. Kepada Kristen ada kitabnya. Islam ada kitabnya. Hindu ada kitabnya, namanya kitab Weda. Menunjukkan apa? Kitab suci banyak, pemahaman ketuhanan banyak. Tapi menurut pemikiran manusia, Tuhan itu banyak karena agama banyak, ataupun Tuhan tetap satu tapi pemikiran manusia menciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, pemikiran orang ini menerjemahkan Tuhan menjadi bermacam-macam. Oke. Yang Bapak imani sekarang Tuhan atau dituhankan, kemudian dikitabkan, kemudian diwariskan, kemudian dipercaya, atau emang benar-benar Tuhan? Ya sesuai dengan tadi, kita semua agama warisan tidak meneliti sebelumnya, ya terima aja kan dari lahir. Berarti menerima. Oke. Berarti sekarang kita menanya ke arah art indra Bapak. Arti art indra Bapak, zona keyakinan penuh Bapak terhadap agama Bapak bahwa ini agama yang benar, kenapa? Art indra Bapak memahami keyakinan sehingga Bapak jalani aja. Kok yang ini adanya? Agama banyak loh, Pak. Standarisasi Bapak memilih Kristen karena apa gitu? Ya sudah turun temurun, Bang. Ikutin karena turun aja. temurun. Oke, sekarang gini. Bapak tahu nggak beda memilih klub bola dengan memilih Tuhan? Contoh, Ya turun temurun. saya suka semua orang kalau sudah turun temurun mana mau pindah kan gitu. Rata-rata kan nggak mau pindah. Oh iya benar. Itu dalam agama yang sama. filsafat keagamaan membahas itu tentang setiap manusia, rentannya manusia, hingga kemudian jika seorang manusia itu sudah rentan dengan apa yang udah dijalani turun temurun, udah diyakini turun temurun, dia rentan membela tanpa tahu itu benar atau tidak. Itu benar. Tapi yang jadi masalahnya, sekarang gini Pak, perbedaan mencari Tuhan dengan klub bola. Contoh, Bapak suka Barcelona, saya suka Manchester United. Permasalahan kita hanya beda liga. Impact terhadap kehidupan itu tidak ada. Tapi kalau kita salah pilih agama, masalahnya Pak, Bapak bernapas hari ini cuma sekali, ya, hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Yang masalahnya, jika seandainya kita mati, ternyata Tuhan yang kita pilih salah, berimpact nggak buat kita, sehingga kita harus kekal di neraka. Atau sama seperti kita milih klub bola. Oh ternyata kamu Manchester United, aku Barcelona. Ya udah beda.
Menunjukkan apa? Ya kita beda liga, aku Liga Spanyol, kamu Liga Inggris kan gitu. Itu aja masalahnya. Namun kalau salah pilih Tuhan, impact nggak buat kehidupan, Pak? Gimana, Pak? Masalahnya nggak bisa hidup lagi. Ada nggak orang yang tiba-tiba, oh aku salah pilih Tuhan, Tuhan izin ya hidup sekali lagi aku nyembah kau? Nggak bisa. Karena kata apa namanya itu? Karena kita diberikan akal oleh Tuhan untuk menemukannya. Tapi masalahnya kita meyakini omongan manusia secara turun-temurun, secara diwariskan, yang itu bukan dia. Gimana tuh, Pak? Ya, di dunia ini kan ada yang tidak beragama, ada yang beragama. Oke. Terus? Ya, mereka normal-normal saja. Sekarang emang normal. Yang jadi masalah kita secara manusiawi setelah kematian, jika Tuhan ada masalah nggak jika kita salah menyembah, Pak? Nah itu konsep neraka dan surga itu kan yang masih jadi misteri. Neraka dan surga itu masih menjadi misteri. Sekarang tentang ketuhanan, abang percaya nggak kalau seandainya Tuhan itu lebih maha waras dan lebih maha adil? Kalau seandainya Tuhan itu ada, setuju nggak? Tuhan pasti lebih maha waras, Tuhan pasti lebih maha adil. Setuju nggak, Pak? Ya. Oke. Adilnya seorang manusia yang berbuat buruk kepada dia akan memberi keajaran terhadap keburukan. Yang berbuat baik terhadapnya, dia akan menyayangi orang tersebut. Tuhan sang maha adil. Maka fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Fa in yusibna, seandainya Tuhan memberikan kita nikmat, fa bimahdil fadli, karena karunia-Nya terhadap kita, kasih sayangnya terhadap kita. Wa in yu'adzib, sekalipun nanti suatu saat kamu diazab, fa bimahdil adli, karena keadilan. Kenapa keadilan? Orang buruk tetap tempatnya buruk, orang baik tetap tempatnya baik. Pertanyaan saya kepada Bapak, ketika Anda menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan untuk menemukannya, justru Anda memilih Tuhan yang bukan dirinya, yang disisipkan kelemahan, yang disisipkan keraguan, yang disisipkan segala sesuatu yang tak pantas untuk ketuhanan. Maka ketika Anda setelah mati di alam persidangan Tuhan, sudah sanggupkah Anda untuk mempertanggungjawabkan bahwa ternyata Anda tidak mencarinya selama ini setelah Tuhan menciptakan akal Anda? Setuju gak? Oke Bang, izin turun ya, menyimak di bawah. Ini topiknya dengan chat-chatnya ini, sorry agak tidak sama. Saya biasanya diskusi kok, cuman ini agak beda, saya turun aja. Terima kasih. Sangat beda, sangat beda. Kalau udah ku sentil akal udah beda, Bang. Kalau ku sentil akal udah beda sebenarnya. Karena aku cuma nyentil. Kau tuh manusia, samanya kayak aku. Sama-sama kita berpikir, sama-sama kita menyentil. Sesekali ku sentil, kenapa kok nggak mau disentil? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Coba ditanggapi dulu Bang Rofi. Males ku ulang dari awal, Bang Rofi. Ya, kalau soal akhirat, ya saya tadi sudah nyimak ya, bahwa beragama itu harus berdasarkan akal ya. Ya kan? Harus berdasarkan akal. Benar. Tapi kira-kira jaminan apa sehingga harus Islam supaya bisa masuk surga? Jaminan dari apa? Keselamatan menurut Bapak? Ya. Karena keselamatan. kan kita beragama ini kan pasti mau ujung-ujungnya di akhirat itu harus masuk surga kan? Atau bagaimana? Maksudnya Bapak lagi nanya keselamatan apa yang dijanjikan Islam itu? Ya, karena apa di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya kan di Kristen itu ada perjanjian untuk keselamatan. Ya udah di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya. Oke, seserem apa sih Tuhan di Kristen sehingga kita harus butuh banget keselamatan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengajang? Kenapa kita harus butuh banget keselamatan? Keselamatan itu contoh, aku butuh selamat dari jalanan. Kenapa? Takut ketabrak. Ketabrak itu serem. Aku butuh keselamatan dari lorong itu. Kenapa kita butuh keselamatan? Karena di situ ada perampok. Karena apa? Ada ranah keseraman, ranah ranah ketakutan. Kok manusia pada takut sama Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Bukankah Maha Penyayang?
Itu gimana Pak? Kenapa manusia butuh banget kepada keselamatan? Kami Kristen, kami tidak pernah takut dengan Tuhan. Justru kami harus Ya itu akrab butuh dengan keselamatan. Ya kan nggak konsisten. Tadi kakak apa namanya itu? Aku memilih Kristen karena di Kristen adanya keselamatan. Tuhan. Ya, karena di situ Menunjukkan juga apa? ada Menunjukkan apa? Tuhan di Kristen serem kah? tidak ada keseraman. Serem kah? Tapi justru Oh nggak serem. Kenapa manusia butuh banget dengan yang namanya keselamatan? Kenapa Pak? ya manusia butuh karena kan manusia lemah. Berarti kalau butuh berarti butuh keselamatan. Berarti Tuhan serem. Tuhan tidak seram, tetapi kita manusia itu yang lemah harus membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan karena Membutuhkan karena kita manusia itu lemah, banyak salah. iya, daripada salahnya kita. Sekarang gini, seandainya itu Tuhan ya. Nah, seharusnya kita sebagai hamba menakutinya, takut sama dia dalam artian kalau aku ke surga. Tidak Atau seperti justru kita itu harus juga. mencintai Tuhan kita. Nah, Kami itu menunjukkan tidak apa? takut, Kalau Bapak justru ingin kami tahu sangat salvation di dalam mencintai Islam, sehingga kami ya, pergi. keselamatan di dalam Islam, Pak. Keselamatan di dalam Islam itu paling logik. Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Islam ini tidak mengharap surga. Islam ini tidak takut neraka, tapi Islam ini mencintai Tuhan. Dan karena dia mencintai Tuhan, Tuhan mencintai dia sehingga akhirnya Saya mau apa? nanya, Tuhan boleh? dalam bonusnya ada bonusnya ketika kemudian apa bonus daripada yaitu adanya ke lapangan surga. Kenapa? Karena Tuhan Islam nggak serem. Saya mau tanya, boleh ya? kok. Karena Tuhan Islam itu nggak serem. Kenapa Tuhan Islam itu nggak serem? Karena apa? Kayak saya salah dengan Bapak, perwujudan cinta kasih saya kepada Bapak ya tinggal datang. Kalau aku salah ya aku minta maaf. Anda memaafkan saya. Apa bonus daripada semua kecintaan? Hubungan kita semakin ketat. Adanya kita ngopi sekali Bapak traktir kan gitu. Logik nggak? Logik. Antara kita dengan Tuhan ya mudah. Bangun relasi antara aku dan Tuhan. Tuhan tidak serem. Surga dan neraka itu hanya bayangan untuk apa namanya itu keburukan dan ada relasi dengan Tuhan dengan berdoa. adanya ke apa namanya itu hubungan relasi dengan Tuhan. Oke, Bapak pertanggungjawabkan ini ya, Pak ya. Oke. Oke, Bapak udah bawa itu berarti udah siap bunuh diri ya. Oke. Coba Bapak buka Mazmur 91. Mazmur 91. Mazmur. Oke. Mazmur 91 pertama kita angkat satu dalil. Apa satu dalil? Aku dan Bapak adalah satu. Penjabaran daripada gereja tentang logos dan theos ya. Pada mulanya logos bersama-sama dengan theos ya. Logos adalah theos. Oke, logos adalah theos. Artinya satu kecerdasan, satu ide dari Allah diwujudkan dalam wujud kedagingan. Di mana mereka ini satu tujuan, satu visioner, satu arah di dalam pemikiran. Menunjukkan apa? Apa yang dikatakan theos adalah apa yang dikatakan logos, apa yang dikatakan logos adalah apa yang dikatakan theos. Menunjukkan apa? Logos dan theos adalah satu. Karena logos itu kecerdasan daripada theos. Contoh seperti kita. Ini kecerdasan kita. Contoh. Kecerdasan aku ingin mengangkat kacamata. Maka perwujudan daripada ide aku yaitu dengan gini. Ini mengangkat kacamata. Tapi jika akal aku ataupun logos aku berpikir tentang aku ingin angkat kacamata, justru ini yang ku angkat, itu menunjukkan apa? Aku dan logos adalah dua. Karena apa? Logos bergerak sendiri tanpa sistem daripada theos. Sekarang kita meninjau Yohanes 1 ayat 1. Logos adalah theos. Aku dan Bapa adalah satu. Menunjukkan apa? Satu visioner. Kita baca dalam Mazmur 91. Di dalam Mazmur dikatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Akan tetapi Yesus tidak dilindungi. Bukankah logos dan theos adalah satu? Sekarang dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 yang lain rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Justru Yesus ditimpa penyaliban. Di mana logos dan theos adalah satu. Sekarang disebutkan lagi dalam Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Justru Yesus yang ditonton orang. Justru orang fasik yang menonton Yesus disalib.
Mana Theos dan Logos adalah satu. Disebutkan dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikan. Justru yang terjadi, orang fasik diselamatkan, orang benar disalib. Sekarang disebutkan dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Justru malaikatnya tidak datang dan tidak menolong. Mana Logos dan Theos adalah satu? Coba buktikan. Mana Logos dan Theos adalah satu? Baik, coba ganti lagi ke Bang Suka Senyum. Bang Suka Senyum, monitor Bang Suka Senyum. Ya, halo malam. Ya. Gimana Bang? Coba jawab itu Bang. Kenapa kayak gitu? Logos dan Theos, ternyata Logos dan Theos adalah dua. Katanya Logos dan Theos adalah satu. Kalau satu rumusan, satu arah, satu tujuan. Ini kok beda? Satu. Nah itu beda ceritanya tadi. Nggak Logos ada, dan Theos nggak ada. adalah dua. Oke. Salah. Oke, dalam Mazmur 91 ya. Mazmur 91 saja saya bahas ya. Dikatakan gini, Amsal 11 ayat 8 aja. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Akan tetapi Yesus adalah orang benar, adalah yang tidak diselamatkan. Akan tetapi orang fasik, siapa orang fasik? Adalah orang yang menjanjikan dan bermusyawarah tentang pembunuhan Yesus dalam Matius 26. Apa disebutkan dalam Matius 26? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan istana imam besar yang bernama Kayafas dalam ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Menunjukkan apa? Mereka merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka adalah Yahudi. Tahu nggak siapa Yahudi? Di dalam midrasnya, di dalam Talmudnya, sebelum perjanjian baru ada, apa yang dikatakan? Mamanya Yesus itu penzina. Itu Yesus Kristus adalah anak zina, pengkhianat. Bukankah ini orang fasik? Bukankah ini orang yang memfitnah Yesus? Bukankah ini orang yang mengatakan kepada ibu Yesus, kepada Maryam, Theotokos yang mulia itu? Apa yang mereka katakan? Mereka menjanjikan pembunuhan Yesus. Fasik nggak mereka? Fasik. Karena apa? Ingin membunuh Tuhan Anda. Hingga kemudian apa yang terjadi? Amsal 11 mengatakan, apa yang dikatakan di dalam Amsal 11 oleh Elohim? Orang benar diselamatkan dari kesukarannya. Orang fasik menggantikan. Kejadian, orang fasik selamat, orang benar mati. Bagaimana? Aku dan Bapa adalah satu, Pak. Bukankah saat ini sedang dikhianatinya seorang Yesus Kristus? Bukankah di-announce bahwa Yahudi Kayafas pernah duduk berunding untuk membunuh Yesus? Bukankah Yahudi itu yang mengatakan mamanya itu sebagai penzina? Bukankah Yahudi itu yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai anak haram? Apakah kita bisa menyimpulkan dan bertepuk tangan hari ini tentang bahwa sebenarnya hidup Anda, kekristenan Anda, agama Anda lahir daripada perundingan orang Yahudi yang memfitnah Tuhan Anda? Berarti kesimpulannya Tuhan Anda lahir daripada fitnah. Tuhan Anda dipercaya karena fitnahnya Yahudi Kayafas yang memfitnah Yesus dan ibu Yesus. Aku nggak bawa soundcard jadi nggak ada tepuk tangan. Gimana tuh Pak? Semua jadi begini. Kita diskusi pelan-pelan saja karena saya tidak biasa diskusi kencang-kencang. Ya. Saya mau kita kencang ya, saya mau katakan begini. Apa? Apa yang mau dikatakan, Pak? Daman ya? Bang Daman mengungkapkan semua itu dari Alkitab, ya. Berarti ya mau melihat bagaimana pengajaran agama iman Kristen. Saya mau katakan begini, kalau Anda bertanya tentang ajaran atau kitab dari Kristen, Anda harus masuk, ya, harus masuk di dalam masuk kemana? Pengajaran
mencari tahu bagaimana ajaran Kristen itu, ya kan? Jangan memaksakan keimanan ajaran di agama Anda untuk dibawa ke ajaran Kristen. Jadi memang tidak bisa ketemu, ya kan? Nah. Ya udah, ajaran agama Kristen sesuai Mazmur 91 gimana Pak? Ya. Sesuai dengan aku dan Bapak adalah satu, sesuai penjelasan logos dan theos adalah satu. Logosnya Nggak ada satu, yang theosnya salah. satu. Nah, ya udah nggak ada yang salah. Alkitab Coba itu nggak jelaskan. ada yang salah. Oke. Dalam Alkitab itu nggak ada yang bertentangan dan tidak ada yang salah. Itu yang perlu Anda pahami. Masuk dulu, ya. Ya. Tadi Anda katakan bahwa Yesus yang adalah benar justru dibalikkan. Justru dia yang dihinakan, dia yang disalib. Ya emang itu maksud tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan itu adalah suatu kebenaran. Tidak ada yang salah di Alkitab itu. Benar itu semua yang Anda katakan. Ya. Jadi sebetulnya orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang yang berdosa itu sebetulnya yang dihukum, ya. Tetapi Tuhan Yesus itu mau menggantikan, sehingga di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia dihinakan, dia dijadikan menjadi orang yang hina. Itu semua karena orang-orang munafik. Dia yang menggantikan gitu. Itu penjelasan Mazmur itu. Ya, terima kasih. Dengan apa yang Bapak jelaskan? Enggak, Bapak sendiri paham nggak dengan apa yang Bapak jelaskan? Iya, sangat paham karena ini. Oke. Bapak dan pikiran Bapak adalah satu. Bapak nih, Bapak suka senyum. Bapak dan pikiran Bapak adalah satu. Ketika Bapak berpikir mau kopi, Bapak datang ke dapur ambil kopi buat. Itu namanya satu. Tapi ketika Bapak berpikir mau kopi, Bapak justru nyuci mobil. Bapak dan kepikiran adalah dua. Ketika dikatakan di dalam Mazmur 1 dijanjikan kepada orang yang berlindung terhadap Tuhannya, dijanjikan kepada orang yang diperintahkan malaikat untuk melindunginya dan melakukan perjanjian bahwa orang yang benar diselamatkan, orang yang orang yang fasik menggantikan. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak diselamatkan dan tidak juga dilindungi. Pertanyaan saya kepada Bapak, Yesus dan Bapak adalah dua atau Yesus dan Bapak adalah satu? Apakah Yesus orang yang berpikir bikin kopi tapi malah main bola? Benarkah seperti itu? Silakan Pak. Ya, begini. Anda harus memahami. Kalau mau memahami, mau cari tahu bagaimana iman, ajaran Kristen, harus Anda pahami dulu apa maksud tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, ya. Kalau Anda sudah pahami, tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk apa? Di prank sama Elohim atau ya, gimana Pak? Oh iya, oke, mantap. Gini, belum tujuannya saya mau katakan, ya, tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa, ya, dosanya. Tanpa Allah datang melalui Yesus Kristus ke dunia ini, orang akan binasa. Makanya muncul ayat, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada orang bisa sampai. Bukan nanya Yesusnya, aku nanya, aku dan Bapak adalah satu. Kan ada Yohanes 1 ayat 1. Masa saya lebih paham daripada Bapak? Apa yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya Theos, ya. Theos bersama-sama dengan Logos. Logos adalah Theos. Kata-kata adalah, tahu nggak kata adalah? Ide adalah aku. Aku adalah ide. Artinya apa yang aku idekan, kuwujudkan dalam perilakuku. Contoh, aku mempunyai pemikiran. Apa pemikiranku? Aku panas, pengen kipas angin. Maka yang kuwujudin kipas angin yang kuhidupin. Oke, aku punya pikiran. Aku pengen kopi, maka kopi yang aku buat. Aku dan pikiran adalah satu. Namun Bible Bapak
Bible Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Pada mulanya Theos, Theos bersama-sama dengan Logos. Logos adalah Theos. Kecerdasan Bapak adalah Theos. Kan gitu apa? Kecerdasannya adalah Theos itu sendiri kan gitu. Ketika kemudian mereka otomatis kita dan akal pasti satu visioner, satu tujuan dan satu arah. Kita dan akal kita berpikir buat kopi, maka kopi yang kita buat kan gitu. Ini kita Bapak mengatakan apa? Logos dan Theos adalah satu. Akan tetapi si Theos bilang dalam Mazmur 91, bukankah dikatakan Yesus 100%-nya adalah manusia, 100%-nya adalah ilah? Maka 100% manusianya Yesus apa mengatakan? Siapapun yang bermalam-malaman meminta di atas namaku, memohon perlindunganku. Yesus berkali-kali minta perlindungan Tuhan. Dikatakan lagi, akan mengatakan kepadaku, Tuhan tempat berlindungku, gunung batuku, Tuhan tempat berlindungku. Yesus berkali-kali minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Saat itu Yesus adalah orang yang dilindungi Tuhan. Akan tetapi Pak, yang jadi masalah besarnya Pak, ketika Theos mengatakan jikalau 1000 orang di dalam Mazmur berapa tadi? Ini Pak, dalam Mazmur, Bapak buka deh. Nanti bisa tanya ke pendeta. Request, jangan rugi bayar perpuluhan tapi nggak request ayat. Request ya sekali. Nah, kalau 1000 orang rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu, tapi ditimpa salib, tapi ditimpa kematian, tetapi ditimpa penyaliban. Dikatakan lagi dalam Mazmur 91 ayat 8. Apa yang dikatakan? Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan Elohim terhadap orang-orang yang fasik. Yesus bukan orang fasik. Yesus datang membawa nama Elohim. Yesus memberitakan tentang Tuhan. Lah Yesus yang kena, lah Yesus yang disalib, lah Yesus yang mati. Bukan orang fasik yang dibalas, tapi Yesus yang orang baik yang dibalas. Untuk menunjukkan apa? Otak mikir kopi, akan tapi otak malah nangkap tokek. Ya, artinya apa? Kepala berpikir tentang kopi, akan tetapi justru bukan kopinya yang dibuat, justru main bola. Itu menunjukkan apa? Otak dan kita adalah dua. Paham? Untuk menunjukkan apa? Pertanyaan saya kepada Bapak, Pak. Bapak mau jelasin Yesus kayak manapun terserah, tapi jelasin Mazmur kepada saya. Dikatakan dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar selamat ya Pak ya. Orang fasik menggantikan. Dalam kejadian Bapak, orang fasik diselamatin, orang benar dibunuh. Kenapa itu alasannya semua? Sekarang gini, oke, kita anggap Bapak adalah orang yang nggak percaya Islam ya Pak. Tapi Islam bilang gini Pak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Baqarah ayat 121, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yaghfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang yang rugi. Sudahkah Bapak membaca kitab Anda yang Anda pegang itu dengan benar? Sudahkah Bapak melihat apa yang ada di kitab Bapak itu dengan benar? Sekarang, jika ajaran itu datang dari Tuhan, maka Tuhannya lebih didengarkan daripada orang yang mencapaikan segala sesuatu tentang Tuhannya. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah hamba. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah utusan. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah hamba Tuhan, aku ciptaan Tuhan. Akan tetapi apa yang dikatakan di dalam narasi orang yang memandang Yesus? Telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Nanti kita akan bertanya, Yesus, bukankah kamu Tuhan? Kan ada ayatnya, kamu adalah juru selamat yang lahir di negeri Daud. Yesus akan bilang ke Bapak, emang aku bilang itu? Ya enggak, tapi kan orang yang bilang kamu Tuhan. Berarti orang. Itu menunjukkan apa? Jika engkau percaya kepadaku, maka omonganku yang lebih kau dengar daripada omongan orang lain terhadapku. Kayak contoh Daman. Daman ngomong, aku adalah gubernur. Ditulis. Enggak, Daman pembegal. Daman Daman pembegal. Dia tiap malam ngasih begal orang. Apakah itu kebenaran? Tidak. Karena apa? Tidak saya omongkan dan tidak saya akui. Sama juga seperti Yesus, tidak mengakui dirinya Tuhan. Akan tetapi orang yang kemudian ingin menuhankannya. Makanya Allah mengatakan apa? Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kamu sembah selain Allah itu berhala. Kenapa? Berhala tidak pernah meminta disembah. Berhala itu bukan sesembahan. Kemudian orang yang ingin menyembah berhala kemudian menciptakan dalil agar agar ini disembahkan. Agar berhala ini disembahkan. Untuk menunjukkan apa? Yesus tidak pernah meminta disembah. Agar tapi orang menuliskan bahwa dia adalah sesembahan kemudian disembah. Sama gak Yesus dengan berhala? Sama. Salahkah Al-Quran? Tidak. Maha benar Allah dengan
segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim. Seperti itu, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Coba jelasin dulu, aku dan Bapak adalah satu itu gimana pemahamannya? Sudah jelas di Alkitab. Aku dan Bapa satu. Itu artinya ya Yesus adalah Bapa, dan Bapa adalah Yesus. Paham kan? Itu udah jelas Ya. Jadi Arti kata adalah apa? Apa arti kata adalah? adalah menunjukkan yang ditunjuk itu adalah itu yang diartikan. Artinya misalnya. Oke, berarti sama ya. Kayak contoh, otak Bapak adalah Bapak. sama. Apa yang Bapak Nggak ada pikirkan yang ya salah. itu yang Saya udah Bapak kerjakan. bilang Benar. Udah Perjanjian saya lama bilang mengatakan katakan Tuhan di bukan Alkitab. manusia. Perjanjian lama mengatakan Tuhan bukan manusia. Perjanjian baru Tuhannya manusia. Bapak dan Yesus adalah dua bukan satu. Kalau Bapak dan Yesus adalah satu, mereka satu arah, satu pemikiran. Bapak salah menafsir. Berarti menunjukkan apa yang dikatakan Al-Quran benar ya. Apa yang dikatakan Al-Quran tadi benar ya. Mereka yang telah diberikan Alkitab kepadanya, diberikan sebuah kitab. Mereka tidak membaca kitabnya dengan benar. Benar. Saya potong. Bang Daman, Berarti ini benar Al-Quran sekarang ya. Bang Suka. Saya Bang udah Suka. katakan Bang Suka bentar ya. Abang Daman bisa bantu ditunjukkan Yohanes 10:25. Itu kan 25 sampai 30 itu Bang Daman, Bro Daman. Coba bantu dibukakan beliau biar dia baca kitabnya Matius 10:25 bahwa di situ Yesus tidak mau disebut satu hakikat dengan Bapa. Silakan Bang Suka. Dilanjut Bang Fandi, saya ada urusan sama Bang alumni. Bentar ya. Bentar, lanjut dulu. Jangan lama kalau gitu, jangan lama. Iya, sabar. Saya pipis lagi. Iya, silakan Bang Suka. Tadi apa yang mau disampaikan Bang Suka? apa tadi? Iya, di dalam Matius lagi. Yohanes 10:25 Bang Suka. Coba Anda buka terus Anda baca. Supaya Anda tahu pemaknaan Yohanes 10:30. Jangan Anda baca ayat sepenggal-sepenggal terus mengatakan Yesus satu hakikat dengan Bapa. Coba dibacakan saya Yohanes 10. Anda yang baca, saya cuma satu device Bang. Buka Bible-nya coba. Oh gitu, sabar. Kalau gitu sabar saya buka karena saya bukan penghafal Alkitab tapi pembaca. Untuk sekian ribu ayat. Yohanes berapa? Yohanes 10:25. Bang Zuma kalau sudah monitor langsung aja Bang Zuma masuk ya. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab kepada mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah Pokoknya adalah gembala yang baik. Nggak ada yang salah. Betul. Menurut Kristen, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Menurut Kristen, Yohanes 10:30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu menurut Kristen, Yesus dengan Bapa satu hakikat. Betul? Betul. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 10:25 sampai 30, Yesus mengatakan saya ini melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Betul. Kata Yesus, saya tidak satu hakikat dengan Bapa. Tapi apa yang Bapa sampaikan kepada saya, itu yang saya kerjakan. Sebab di dalam Yohanes 17:8, Yesus itu tugasnya menyampaikan firman. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus yang bilang. Itu menegaskan Bang bahwa Yesus itu menyampaikan firman. Makanya dia bilang aku dan Bapa adalah satu karena Yesus itu melakukan perintah Bapa, yaitu menyampaikan firman. Mengerti Bang? Jadi Kristen saat ini menafsirkan aku dan Bapa adalah satu itu, saya rasa itu kekeliruan besar ketika mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Yesus dan Bapa tidak satu hakikat, tapi apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus, itu yang Yesus kerjakan. Karena Yesus adalah Yohanes 3:34. Utusan itu, seorang yang diutus itu memang tugasnya menyampaikan firman. Utusan itu penyampai firman. Itulah Yesus.
Silakan Anda bantah, Anda bengkokkan ajaran Yesus, nanti kami yang luruskan. Saya mau katakan begini, berarti Bapak selalu mengungkapkan ayat-ayat di Yohanes. Aku dan Bapak adalah satu, ya. Sudah sangat jelas pernyataan itu, tetapi Bapak yang selalu mau membantahnya. Yesus datang, Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Saya tidak bantah, Bang Suka. Saya tidak bantah. Saya cuma menyampaikan perkataan Yesus bahwa Kristen itu berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan. Gitu, Bang. Maksudnya Kristen tidak sesuai dengan yang Yesus, berarti bukan dia Kristen dong. Kalau dia lari dari ajaran Kristus, berarti bukan Kristen itu. Ya, Anda kan tadi mengatakan Anda Kristen dan Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu, betul? Tapi perkataan Yesus berbeda dengan Anda. Oke? Kalian mengatakan itu satu hakikat, ternyata Yesus bilang di dalam Yohanes 10:25, itu bukan satu hakikat tapi satu pekerjaan. Apa yang Bapak perintahkan kepada aku, kata Yesus, aku kerjakan. Ya, itu penyampai firman, menyampaikan firman dari Bapak. Sekarang kita cari tahu Bapak itu siapa. Kok Yesus ini selalu menyebut Bapak, Bapakku lebih besar daripada aku. Ini banyak dalil di dalam Bible ini. Ya, itu kita selidiki Bapak itu siapa. Coba Anda buka di Matius 11:25 coba. Biar Anda tahu Bapak itu siapa sebenarnya. 11 ayat 25. Silakan. Oke, ini enak diskusi kalau pelan-pelan gini. 25. Pada waktu itu 11:25 ya? Betul. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya, ini ajakan juru selamat ya. Ajakan juru selamat. Oke, itu akan timbul pertanyaan, Bang Suka. Ya. Yesus ini kan sering menyebut Bapak, Bapakku lebih besar daripada aku dan Bapak adalah satu, sering menyebut Bapak. Ternyata penjelasan Yesus di dalam Matius 11:25, kata Yesus nih. Iya. Ini nggak ditafsir ya, ini Yesus yang bilang loh.